Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6071-6080. Kate sudah mengungkapkan sikapnya, dan Christian di sana berkata tanpa ragu-ragu, "Ayah, karena Charlie sudah memiliki bukti yang berjanji, maka aku memiliki pandangan yang sama dengan kamu." Kaiden mengangguk. "Ayah, seperti kakak laki-laki tertua saya dengan tegas mendukung keputusanmu." Dunchan di samping mendecakkan tepinya. Dia tahu apa yang dikatakan lelaki tua itu samar-samar. Jadi dia berkata, "Paman Aker, saya juga mendukungmu. Tapi begitu masalah ini selesai, apa yang akan terjadi pada kamu di masa depan? Apakah kamu akan menyalahkan Charlie?" Kate mengayunkan tangannya. "Keluarga Aker tidak akan kekurangan penilaian dasar ini. Kamu pasti akan mengerti." Setelah itu, Kate menambahkan, "Namun, dalam masalah ini, selain Charlie, hanya kita yang berempati yang tahu. Setelah semua ini selesai, tidak peduli apa yang dipikirkan Lulu, kami tidak akan pernah menyebutkannya. Kita semua harus memahaminya secara diam-diam." Mereka tertawa dan mengangguk bersama. Pemahaman diam-diam adalah solusi terbaik untuk hal semacam ini. Jadi, Kate berhenti selama beberapa detik, diam-diam menyeka udara mata dari sudut matanya, dan mengirim pesan kembali ke Charlie dengan ekspresi tegas. "Charlie, jika keselamatanmu sendiri dapat terjamin, kamu bisa membunuh Jamie." Kemudian, dia mengirim pesan lagi ke Charlie. "Charlie, saat kamu membunuh, sapa dia untukku." Kate pernah sangat memikirkan Jamie. Dia merasa meskipun latar belakang keluarga Jamie rata-rata, dia sangat berbakat, cakap, dan berpengetahuan luas ketika dia masih muda. Dalam pandangan Kate, bayangan Curtis dapat dilihat pada diri Jamie. Pada saat itu, Curtis dan putrinya telah terbunuh. Meski sedih, dia merasa agak terhibur saat melihat Jamie. Justru karena dia selalu sangat bersalah terhadap Curtis, Kate tidak bisa menganggap Jamie sebagai anaknya. Mengolahnya dengan sepenuh hati, mempercayainya sepenuhnya, dan sepenuhnya membayangkan sebagai putranya sendiri. Namun, ketika Charlie melihat bahwa ada bukti yang meyakinkan bahwa Jamie adalah agen perkumpulan penghancuran King yang menyamar, dia merasa sangat dikhianati dan merasa sangat menyesal. Itu karena dia berpikir bahwa dengan Jamie, dia telah mengisi penyesalannya pada Curtis sampai batas tertentu. Tapi sekarang, semuanya sia-sia karena angan-angannya sendiri. Itu bahkan membuatnya semakin merasa malu pada Curtis. Sebab, menantu yang baik seperti itu jarang ditemukan di antara 10.000 orang. Namun dia sendiri yang mengecewakannya. Dan Jamie, yang telah dia lakukan dengan tulus selama bertahun-tahun, ternyata adalah anak serigala dengan niat tersembunyi dan niat jahat yang dalam. Hal ini tidak hanya memperkuat rasa bersalahnya terhadap Curtis, tetapi juga memperkuat keluhannya terhadap dirinya sendiri. Christian melihat ayahnya tiba-tiba tampak lesu dan menua. Dia berpikir bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Jamie. Christian segera melangkah maju untuk mendukungnya dan berkata dengan lembut, "Ayah, segala sesuatu di masa lalu adalah kesimpulan terdahulu. Jangan biarkan dirimu terbenam di masa lalu. Untungnya, hal-hal ini masih bisa diperbaiki." Kate menghela napas tak berdaya dan kecewa. Banyak hal telah berlalu. "Saya minta maaf untuk Curtis. Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini dalam hidup ini." Christian terkejut sesaat, dan kemudian dia menyadari bahwa bukan karena Jamie ayahnya merasa sedih dan menyalahkan dirinya sendiri, tetapi karena Curtis. Sudah 20 tahun sejak Curtis meninggal. Memang tidak ada kesempatan untuk menebus kesalahan yang dilakukan saat itu. Saat ini, Kaiden melangkah maju dan berbisik, "Ayah, meskipun kita tidak punya kesempatan untuk memaafkan kakak ipar, Charlie ada di sini. Dia adalah darah kakak ipar. Mulai sekarang, kita, keluarga Aker, akan melakukan yang terbaik untuk memaafkan Charlie. Ini adalah cara terbaik untuk memaafkan saudara iparku." Kate mengangguk sedikit, memegang tangan kedua anak itu untuk sementara waktu. Lama sekali. Lalu berkata, "Ayo pergi.
Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama. Ketika orang keempat keluar dari ruangan, nasib Jamie sudah ditentukan. Ketika Charlie menerima balasan dari kakeknya, dia meletakkan ponselnya dan bertanya kepada dokter Pitt di depannya. Tes apa yang dilakukan pada pasien pada tahun 1707? Temukan catatan medisnya. Dokter Pitt segera mengambil rekam medis pasien yang diserahkan kepada Charlie. Charlie meliriknya beberapa kali sebelum bertanya, apakah kamu punya jas putih tambahan? Carikan saya satu set. Ada beberapa. Dokter Pitt segera menaruh seragam cadangannya. Seragam diserahkan kepada Charlie. Setelah Charlie selesai berpakaian, dia berkata, ayo, ikut saya ke 1707. Dokter Pitt segera mengangguk, oke, dokter. Wade, pada tahun 1707 saat ini, Tuan Zoro memejamkan mata dan menggunakan energi spiritualnya untuk merasakan situasi di bangsal 1701 dan beberapa bangsal sekitarnya. Ketika dia menyadari bahwa ada lebih dari 10 atau 20 orang dari FBI yang menyergap di sini, dia merasa sedikit risih. Bahkan Charlie merasa tidak yakin untuk membawa Raymond pergi diam-diam dari sini. Apalagi Senior Zoro. Oleh karena itu, Senior Zoro tidak dapat memikirkan bagaimana memulainya untuk sementara waktu. Ketika Jamie melihat Senior Zoro membuka matanya, dia melangkah maju dan bertanya, bagaimana masalahnya? Senior Zoro menenangkan, mendecakkan bibir dan berkata, ini agak rumit. Mereka punya banyak orang. Saya khawatir mereka tidak akan dapat menyelesaikannya dengan cepat. Jamie berpikir sejenak dan berkata, jika benar-benar tidak ada kesempatan untuk mengambil tindakan, maka Anda dan saya harus mengawasinya di sini dan menunggu instruksi Tuan Ying selanjutnya. Senior Zoro berkata dengan sedikit enggan, bukankah itu merupakan kesempatan yang terlewatkan untuk memberikan kontribusi? Jamie sedang sibuk, dia berkata, melakukan perbuatan baik dilakukan dengan memanfaatkan situasi. Jika Anda melakukannya dengan sadar bahwa Anda tidak dapat melakukannya, jika kesalahan itu dihapus dan Tuan Ying menghukummu, kamu dan aku akan kehilangan lebih banyak dari yang kamu peroleh. Senior Zoro hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbisik, berhenti bicara, seseorang akan datang. Tuan Zoro merasakan dua orang berjalan bangsal tempat dia berada. Namun, Charlie sepenuhnya menyegel energi spiritualnya di dalam tubuhnya. Jadi Senior Zoro tidak menyadari bahwa Charlie adalah seorang master yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Segera, ada ketukan di pintu bangsal. Senior Zoro menuangkan mata pada Jamie. Saat Jamie membuka pintu, dia melihat dua dokter berdiri di luar pintu. Salah satunya adalah seorang pria kulit putih berambut pirang bernama Pitt. Yang lainnya salah satunya adalah Charlie, seorang Tionghoa berambut hitam. Ketika Jamie melihat keduanya mengenakan seragam dokter, dia tidak terlalu membenarkan. Meskipun Charlie dan Curtis sangat merindukan satu sama lain, Jamie belum pernah benar-benar bertemu Curtis. Apalagi Charlie memakai masker medis, sehingga tidak menimbulkan potensi buruk bagi pihak lain. Setelah Jamie melihat mereka berdua, dia bertanya dengan bingung, "Dua dokter, apakah kalian baik-baik saja?" Charlie menatap Jamie. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat paman kecilnya, Charlie masih mengenali sekilas orang itu. Bagaimanapun, Jamie juga seorang figur publik yang sangat terkenal, dan materi videonya dapat dengan mudah dicari di internet. Pada saat ini, Jamie memandang Charlie dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang akan kalian lakukan di sini? Charlie berinisiatif mengulurkan tangan kepadanya dan berkata sambil tersenyum, ini Tuan Jamie yang terkenal, kan? Ini pertama kalinya aku bertemu denganmu. Saya sangat senang melihat Anda. Jamie dengan santai mengulurkan tangan untuk memegang tangan Charlie. Dan kemudian langsung ke topik lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Saat ini, Jamie tidak menyadari apa yang istimewa dari dokter Tiongkok yang memakai topeng di depannya. Dia merasa dengan pangkatnya, meskipun pimpinan rumah sakit ini datang, dia tetap harus bersujud padanya. Sebagai manajer ruang gawat darurat kecil di sini, dia hanya ingin mencari kesempatan untuk mengenal dirinya sendiri dan menjilatnya. Oleh karena itu, dia tidak menganggap serius Charlie di depannya. Charlie tersenyum tipis saat ini dan berkata kepada Jamie, "Halo Tuan Cheren, saya orang yang bertanggung jawab di unit gawat darurat. Kami di sini terutama untuk mencari keluarga pasien.
Apakah Anda anggota keluarga pasien? Jamie mengangguk dan berkata dengan arogan. Dia adalah asisten saya, dan saya adalah anggota keluarganya. Jika Anda memiliki sesuatu, tolong beritahu saya. Charlie tersenyum kecil dan berkata, itu saja, Tuan Cheren. Karena Anda seorang yang terhormat tamu rumah sakit kami. Untuk menunjukkan rasa hormat kami kepada Tuan Cheren, kami memutuskan untuk memindahkan pasien ini ke bangsal VIP di lantai paling atas, yang jauh lebih besar dan memiliki fasilitas lengkap serta lebih nyaman bagi Anda dan teman Anda. Saat dia berbicara, Charlie mengulurkan tangannya ke arah pria parubaya tanpa ekspresi di dalam, seperti berbicara dengan penuh perhatian. Dia tahu orang itu adalah Senior Zoro. Terlebih lagi, Senior Zoro tidak mengandung energi spiritualnya sama sekali. Ini juga karena Charlie telah menggunakan metode mental energi spiritual yang terkendali. Senior Zoro tidak melihat adanya kelainan, jadi dia tidak terlalu berhati-hati. Senior Zoro sangat bangga sehingga dia bahkan tidak meremehkan Jamie. Jadi bagaimana dia bisa meremehkan Charlie yang berpakaian seperti dokter di depannya? Jadi dia mengabaikan tawaran Charlie sama sekali. Jamie tidak pernah menyangka bahwa Charlie datang ke sini untuk memindahkan asistennya ke bangsal VIP. Dia secara khusus meminta ketua untuk mengaturnya, dan kemudian meminta dokter untuk menugaskan asistennya ke lantai ini. Mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi dalam keadaan apapun. Jadi dia berkata dengan tenang, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi tidak perlu mengganti bangsal. Kondisi di sini tidak buruk, dan tidak ada masalah dengan perawatan kalian di sini. Silakan kembali, Charlie berkata dengan tergesa-gesa. Jangan khawatir Tuan Cheren. Lingkungan VIP di lantai atas jauh lebih baik daripada di sini, dan Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Kami akan mengatur seseorang untuk membantu Anda keluar dari lingkungan, dan juga akan ada orang yang menyelamatkan untuk membimbing Anda. Tidak diperlukan, Jamie berkata dengan tidak sabar. Jika tidak ada yang lain, silakan keluar dan jangan ganggu istirahat pasien. Melihat dia sedikit marah, Charlie sengaja menyampaikan suaranya, dan berkata tanpa daya, Tuan Cheren, sejujurnya, situasi di bangsal kami di lantai ini cukup istimewa hari ini. Setelah mendengar ini, Jamie menatap Charlie dengan waspada, dan bertanya dengan berpura-pura penasaran, apa situasi istimewanya? Charlie dengan cepat menjelaskan, Tuan Cheren, Anda tidak tahu sesuatu. Ada seorang tahanan yang tinggal di bangsal 1701. Dia adalah seorang tahanan yang mendapat perhatian yang relatif tinggi dalam 2 hari terakhir. Dia dijaga oleh FBI. Jamie terkejut ketika mendengarnya. Dia menurunkan kewaspadaannya terhadap Charlie sendiri. Karena apa yang dikatakan Charlie adalah situasi sebenarnya yang telah dia pelajari. Jadi dia berpura-pura terkejut dan bertanya, apa hubungan tahanan itu dengan kami? Apakah kami menghalangi mereka di sini? Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, sejujurnya, penanggung jawab FBI sangat menghormati kami. Persyaratan yang jelas adalah membersihkan bangsal di lantai 17 sebanyak mungkin dan memindahkan pasien ke lantai lain. Untuk pasien yang tidak dapat dipindahkan, jumlah perawat harus dibatasi secara ketat. Dan hanya satu kerabat yang diizinkan menemani mereka. Charlie sengaja membebasakan Raymond. Truth FBI menggunakan penampilan paling tulus untuk menipu Jamie dan Senior Zoro. Tujuannya adalah untuk memisahkan kedua orang secara fisik. Hanya dengan memisahkan mereka kita bisa mengalahkan mereka satu demi satu. Oleh karena itu, dia sengaja keluar dari FBI dan membuat apa yang disebut persyaratan yang sebenarnya tidak ada. Namun, dengan kebenaran yang diungkapkan sebelumnya, penjelasan tersebut kemudian tampak sangat dapat dipercaya. Jamie dan Senior Zoro bahkan tidak berdiskusi. Mereka berdua meyakini Charlie pasti mengatakan yang sebenarnya. Mereka juga percaya bahwa FBI pasti membatasi secara ketat jumlah orang yang mendampingi pasien untuk mengurangi potensi risiko sebanyak mungkin. Persyaratan ini beralasan dan meyakinkan. Namun, Jamie tentu saja tidak mau menyerah begitu saja. Meski awalnya dia merasa Senior Zoro mungkin tidak bisa berdamai dengannya, namun kesempatan untuk berkontribusi sudah ada di hadapannya. Jika ada satu orang yang benar-benar harus pergi, itu pasti dia. Kalau begitu, jika hal ini terjadi, bukankah kreditnya akan sangat terdilusi? Jadi, dia berkata kepada Charlie,
Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu mempercayai mereka. Jika mereka datang kepadaku, aku akan berkomunikasi dengan pemimpin mereka dan tidak akan mengajakmu. Charlie buru-buru berkata, Tuan Cheren, ini tidak baik. Persyaratan dari FBI sangat jelas. Jika kalian berdua tidak mau berpisah, kalian harus pindah ke bangsal di lantai lain. Saat dia berkata, dia sengaja mengusulkan sebuah rencana. Baiklah, Tuan Cheren, saya akan memberikannya kepada Anda. Itu akan diatur di Negaral di lantai 16 dekat lift. Anda hanya perlu berjalan beberapa puluh meter dan Anda akan dapat mengganti pakaian dengan cepat. Saat Jamie mendengarnya, dia segera berkata, tidak, asisten saya baru saja terluka. Situasi ini pasti Anda tidak dapat menyiksanya. Charlie dengan sengaja mengeluarkan catatan medis darurat asisten tersebut dan berkata, Tuan Cheren, asisten Anda sebenarnya baik-baik saja. Dia bisa dirawat di rumah sakit untuk observasi atau pulang ke rumah untuk memulihkan diri. Jika menurut Anda tidak mungkin, saya dapat mengatur beberapa dokter dan perawat untuk menjaganya 24 jam sehari di rumahnya. Suasana hati dan kecepatan pemulihan orang yang terluka akan baik-baik saja. Pasti jauh lebih baik di rumah daripada di rumah sakit. Jamie sedikit kesal dan segera berkata, kata-kataku kamu tidak mengerti, bukan? Aku bilang yang terluka tidak bisa disiksa. Dia ada di bangsal ini dan tidak akan pergi kemana-mana. Melihat dia menjadi marah, Charlie hanya bisa berkata tanpa daya, Tuan Cheren, jika pasien tidak pergi dari sini, alias salah satu dari Anda atau pria di belakang Anda harus pergi. Ini perintah dari FBI. Jika Anda menolak bekerja sama, maka saya hanya bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka dan meminta mereka berkomunikasi dengan Anda. Brengsek, Jamie menggigit giginya dengan marah. Dia tidak mengira Charlie tidak akan memberikan wajah apapun, dan bahkan akan mengatakan yang sebenarnya kepada FBI. Meskipun mereka sangat populer di New York, semua orang tahu bahwa kepolisian New York dan FBI sedang dalam krisis besar. Mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk memastikan bahwa Raymond Cole tidak akan mendapat masalah lagi. Jadi jika mereka berdua melawan mereka pasti akan melakukannya. Dia juga tidak akan memberi dirinya kesempatan. Senior Zoro di sebelahnya untuk sementara tidak punya ide bagus, apalagi langsung mengambil tindakan terhadap FBI, sehingga situasi saat ini sangat pasif. Senior Zoro tidak meragukan kata-kata Charlie. Dia telah mengetahui bahwa setidaknya ada 10 atau 20 agen FBI di sekitar Raymond Cole. Dan mereka semua adalah agen FBI dengan peluru tajam. Masuk akal bagi mereka untuk mengedepankan persyaratan keamanan untuk rumah sakit. Jika Jamie terus menolak bekerja sama, jika Anda benar-benar menarik FBI, itu pasti akan menjadi masalah. Memikirkan hal ini, Senior Zoro berkata tanpa ragu-ragu, Tuan Cheren, lebih baik berbuat lebih sedikit daripada berbuat lebih banyak. Saat ini sedang dalam masa sulit di New York, menyarankan kami tidak mendapat masalah dengan FBI. Saya akan menemanimu di sini, menyarankan kamu kembali dan beristirahat lebih awal. Dalam pandangan Tuan Zoro, tinggalnya Jamie tentu akan membantu. Jika berhasil, ia juga akan membutuhkan bantuannya untuk menutupinya dan membantu menemukan tempat tinggal yang aman. Oleh karena itu, Senior Zoro tidak ingin Jamie pergi. Namun saat ini, Senior Zoro tidak berani menimbulkan masalah. Dia melihat bentuk dengan jelas dan mengetahui apa yang penting dan apa yang tidak penting. Pertama-tama, dia pasti tidak bisa pergi, karena hanya dia yang memiliki kemampuan untuk merebut Raymond Cole dari FBI. Kedua, dia tidak berani membiarkan Jamie tinggal dan menantang persyaratan FBI. Kedua, dia tidak berani membiarkan Jamie tinggal dan menantang persyaratan FBI. Karena jika mereka menarik perhatian FBI akan memaksa mereka untuk keluar dari lingkungan. Maka sulit untuk lolos, dan kecil kemungkinannya untuk menang jika mengambil tindakan secara langsung. Tetapi jika keadaan benar-benar berubah, mungkin tidak akan ada peluang untuk mengambil tindakan. Jadi setelah mempertimbangkan dengan cermat, Tuan Zoro memutuskan untuk membiarkan Jamie pergi dulu agar tidak menarik perhatian FBI. Ketika Jamie mendengar apa yang dikatakan Senior Zoro, dia merasa sangat tidak bahagia, bahkan 10.000 tidak bahagia. Tapi dia juga mengerti bahwa dalam kasus ini,
dia pasti tidak bisa terus memikirkan hal itu. Lagi pula, FBI hanya berjarak beberapa distrik dari sini. Jika mereka benar-benar terprovokasi, misinya mungkin tidak akan selesai, dan Tuan Ying pasti akan menghukumnya saat itu. Jadi, dia hanya bisa mengangguk tak berdaya dan berkata kepada Senior Zoro, "Kenny, tolong jaga aku di sini. Aku akan kembali dulu. Jika kamu butuh sesuatu, telepon aku." Senior Zoro berpura-pura hormat dan berkata, "Oke, Tuan Cheren, silakan berjalan perlahan." Jamie merasa kesal di dalam hatinya. Dia memutar matanya ke arah Charlie, lalu bersinar dingin, menggerakkan tangannya dan pergi. Ketika Charlie keluar melihatnya, dia berpura-pura lega dan berkata kepada Senior Zoro, "Terima kasih atas kerjasama Anda berdua. Kami semua di sini untuk bekerja. Harap dipahami." Senior Zoro tidak meremehkan Charlie. Dia mengangguk dan berkata, "Semua orang di sini untuk bekerja. Dapat dipahami. Kami mengikuti persyaratan FBI. Dokter, Anda juga harus berusaha untuk tidak membiarkan FBI mengganggu kami." "Oke," Charlie mengangguk. Lalu dia berbisik, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu." Setelah mengatakan itu, Charlie berbalik dan berjalan keluar bersama Dokter Pete. Tuan Zoro melirik ke arah Dokter Pete yang mengikutinya. Dia merasa dokter itu tampak agak gelisah. Tetapi karena dia tidak mahir dalam sugesti psikologis, dia tidak terlalu memperhatikannya. Setelah Charlie keluar, dia kebetulan melihat Jamie berjalan ke pintu masuk lift dengan marah. Dia segera mengambil beberapa langkah untuk mengikutinya. Pintu lift terbuka dan begitu Jamie masuk ke lift, Charlie langsung mengikutinya. Melihat Charlie mengikuti Charlie ke dalam lift, Jamie merasa sangat marah. Dia menarik kerah bajunya dan bertanya dengan wajah tegas, "Apa yang kamu lakukan mengikutiku? Apakah kamu memenuhi syarat untuk naik lift yang sama denganku? Keluar!" Charlie terkekeh dan berkata dengan cepat, "Tuan Cheren, tolong jangan marah. Saya melepaskan salah satu dari Anda. Ini adalah permintaan FBI. Orang-orang FBI itu tidak melakukan banyak bisnis sepanjang hari. Mereka sungguh sampah. Ada banyak hal yang harus dilakukan. Coba pikirkan. Orang besar seperti Anda adalah salah satu tamu paling terhormat di rumah sakit kami. Jika FBI tidak mengomel, saya tidak akan berani menyinggung perasaan Anda. Bagaimana menurut Anda?" Dua pujian Charlie membuat suasana hati Jamie yang marah sedikit mereda. Dia berpikir dalam hati bahwa dokter di depannya pasti bertindak berdasarkan perintah. Tidak ada orang lain yang bisa mengabaikan permintaan FBI. Terlebih lagi, sikap dokter ini rendah hati dan kata-katanya menyenangkan. Kemarahan di hatinya agak lega. Jadi, dia berkata tanpa ekspresi, "Kamu benar, semua FBI ini tidak berguna. Aku tidak bisa menangani bisnisku dengan sia-sia, dan mereka masih mengurus keluarga pasien lain, dasar brengsek." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Kamu benar." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menyampaikan suaranya dan melanjutkan, "Tuan Cheren, jangan terlalu cemas, saya akan menunggu sampai malam untuk mengamati pergerakannya dari FBI. Jika mereka bersantai di malam hari dan menjadi kurang ketat, jika Anda ingin datang dan berkunjung, saya akan menemukan cara untuk Anda." Ketika Jamie mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Dia bertanya, "Apakah metode ini layak dilakukan?" Charlie bertanya dengan penuh semangat, "Menurutku masalahnya tidak besar, tapi aku masih harus menunggu sampai malam untuk mengamati. Mereka adalah sekelompok orang yang ketat dan longgar pada satu waktu. Mereka akan lebih ketat ketika pemimpin datang, dan lebih longgar ketika pemimpin pergi." Jamie berpikir bahwa dokter ingin menjilatnya, jadi dia segera berkata, "Jika Anda dapat membantu saya menyelesaikan masalah ini, saya akan menempatkannya dalam kata-kata yang baik untuk Anda di depan ketuamu nanti." Charlie berkata dengan penuh semangat, "Oh, Tuan Cheren, terima kasih banyak." Dengan mengatakan itu, melihat lift mencapai garasi bawah tanah, Charlie berkata, "Tuan Cheren, saya akan mengantar Anda ke mobil. Kita bisa menjangkau jalan." Jamie mengangguk. Kali ini dia tidak membawa sopir ketika dia keluar. Dia mengemudi sendirian. Senior Zoro dijemput di bandara, jadi lebih nyaman bagi mereka berdua untuk berbicara. Saat Jamie berjalan menuju Rolls-Royce-nya, dia bertanya kepada Charlie,
menurutmu jam berapa mereka akan lebih santai? Charlie berkata dengan tergesa-gesa. Saya kira itu akan cukup dalam 1, 2 atau 3 jam. Ini hampir selesai. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, saya menyarankan Anda, jangan. Sebelum Charlie selesai berbicara, Jamie melihat seseorang datang dan segera menyela. Ahem, saya akan menyerahkan pasiennya kepada Anda. Saya pasti lega. Tetapi syarat saya adalah kita harus memberikan perawatan terbaik dan menggunakan obat terbaik. Kita tidak boleh meninggalkan gejala sisa apapun pada pasien. Charlie mengangguk cepat disertai dengan kata-katanya. Itu dia. Itu jangan khawatir. Kami sangat teliti dalam pekerjaan kami. Jamie bersenandung puas dan berjalan ke Rolls-Royce. Jadi dia berkata kepada Charlie, masuk ke mobil dan bicara. Oke. Charlie mengangguk berulang kali dan melihat bahwa Rolls-Royce telah terbuka secara otomatis. Dia berinisiatif membukakan pintu untuk Jamie dan meminta untuk duduk. Kemudian dia pergi ke kursi penumpang, membuka pintu dan masuk. Setelah masuk, Charlie segera menggunakan energi spiritualnya untuk memeriksa Rolls-Royce. Rolls-Royce ini berbeda dari Rolls-Royce kebanyakan. Kaca, panel pintu, dan sasis seluruh mobil sangat tebal, tahan peluru, tahan ledakan, dan tahan penyadapan. Tidak ada alat penyadap elektronik lainnya di dalam mobil, yang sangat aman, sangat kuat. Pada saat ini, Charlie merasa lega, dan Jamie di sebelahnya merasa santai seolah-olah dia telah tiba di rumah. Sambil mengambil ciuman di udara Fiji dan menyesapnya, dia berkata kepada Charlie, dalam 2 jam, jika Anda mengizinkan saya, ketika saya kembali ke bangsal, saya akan memberi banyak hadiah. Charlie sedikit tersenyum, melepas topengnya, menatap Jamie, dan bertanya dengan penuh minat. Saya tidak tahu hadiah apa yang Tuan Cheren katakan tentang mendapat ketidakseimbangan. Jamie terkekeh, mengulurkan jari, dan berkata dengan arogan, jika Anda dapat menyelesaikan masalah dalam waktu 2 jam, saya akan memberi Anda $1 juta AS. Jika Anda dapat menyelesaikan masalah dalam waktu 1 jam, saya akan memberi Anda $2 juta AS. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menatap Charlie, mengerutkan kening, dan tanpa sadar berkata, mengapa kamu terlihat akrab di kawasan ini? Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Saat Curtis meninggal, Lulu masih berstatus pelajar. Oleh karena itu, Jamie sendiri belum pernah bertemu Curtis. Namun, dia telah dibuat khusus untuk Lulu oleh perkumpulan penghancuran King sejak dia masih pelajar. Pada saat itu, ada lebih dari 20 cendekiawan laki-laki muda yang dibuat khusus bersamanya. Sebagian besar adalah keturunan Tionghoa murni, dan sebagian kecil adalah keturunan campuran Tionghoa dan lainnya. Bahkan ada beberapa yang berkulit putih dan orang kulit hitam. Alasan beberapa ras campuran atau bahkan orang kulit putih dan kulit hitam dipilih adalah karena jaksa penuntut tidak yakin seperti apa pandangan Lulu tentang pemilihan pasangan ketika dia dewasa. Oleh karena itu, mereka memilih lebih dari 20 sarjana muda laki-laki, dengan ketampanan dan keterampilan. Dan kemudian mulai memberikan pelatihan yang ketat. Lulu Aker masih belum tahu bahwa anak laki-laki berprestasi yang muncul di lingkungan di masa lalu, yang memiliki nilai sangat bagus, pengetahuan yang sangat kaya, dan sikap sopan yang jauh melebihi teman-temannya. Hampir semuanya adalah sarjana dari perkumpulan penghancuran King. Tujuan organisasi itu juga sangat sederhana. Kelilingi Lulu dengan sejumlah besar pria berkualitas tinggi yang telah menjalani pelatihan ketat. Dengan cara ini, akan selalu ada orang yang bisa menembus keluarga Aker. Dan Jamie adalah pemenang terakhir. Jamie sebenarnya sudah mengetahui informasi semua orang di keluarga Aker di tahun-tahun awal. Meski belum pernah bertemu Curtis, dia telah melihat semua informasi Curtis, termasuk informasi visual. Namun, Curtis telah meninggal selama bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun sejak dia menikah dengan Lulu, dia belum meninjau kembali pelajaran yang telah dia lakukan saat itu. Dia agak melupakan penampilan Curtis. Namun juga, itu adalah informasi yang dia hafal lebih dari 10 tahun yang lalu. Dia merasa Charlie tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Charlie melihatnya yang sedikit bingung saat ini dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Cheren, apakah menurut Anda saya terlihat familiar?
Ya, Jamie tidak merasa bahwa dia sedang ditipu. Dia berkata dengan sangat serius. Kamu memang terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi aku tidak dapat mengingatnya sekilas. Charlie tersenyum. Melemparkan masker ke konsol Rolls-Royce. Dan berbaring di bagian belakang mobil. Duduk sembarangan. Merentangkan tangan. Dan berkata dengan ringan. Karena Tuan Cheren melihatnya terlihat familiar. Jadi aku akan berhenti berpura-pura dan menunjukkan kartuku. Jamie memperhatikan sesuatu yang tidak biasa pada saat ini. Dan sambil diam-diam merogoh ke dalam penyimpanan kompartemen panel pintu pengemudi utama untuk mengambil pistol. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Charlie. Apa maksudmu? Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa kamu? Charlie tersenyum dan berkata, Tuan Cheren, sebenarnya, aku ingin memanggilmu paman. Bagaimanapun, pernikahanmu dengan bibiku masih dalam tahap keberadaan. Kata-kata Charlie mengejutkan Jamie. Dia berseru. Kamu adalah Charlie. Hah? Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. Paman, apakah kamu tahu namaku? Jamie mengepalkan pistolnya dan berkata dengan penuh semangat. Akhirnya kita bertemu setelah bertahun-tahun. Saya tidak menyangka kamu akan berada di New York. Ini luar biasa. Saya akan menelepon kakekmu sekarang. Dia akan sangat senang mengetahuinya. Setelah itu, dia berpura-pura mengeluarkan ponselnya. Detik berikutnya, dia mengeluarkan pistolnya, mengarahkannya ke kepala Charlie, dan berkata dalam suara dingin dengan ekspresi galak, Charlie, kan? Kenapa kamu ada di sini? Kamu tahu bahwa aku adalah pamanmu, dan kamu masih mencoba yang terbaik untuk bermain denganku. Gerakan ini, jadi kamu tahu identitas asliku. Melihat ekspresi pembunuh di wajahnya, Charlie telah sepenuhnya menghilangkan penyamarannya. Dia berkata sambil tersenyum. Kamu hanyalah seorang sarjana dari perkumpulan penghancuran King. Kelihatannya cukup bagus. Tapi kenyataannya, hanya seekor anjing dengan rantai yang sedikit lebih panjang dan perlu minum obat penawar secara teratur. Brengsek, ekspresi Jamie sangat suram. Dia menatap Charlie, antusias dan berkata, sepertinya kamu mengerti ini sangat jelas. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu dengan satu tembakan sekarang. Lalu pergi dan mengambil hadiah dari Tuan Ying. Charlie berkata dengan ringan. Aku mengerti jauh lebih baik daripada yang kamu pikirkan. Setelah jeda, Charlie berkata lagi. Selain itu, saya menyarankan kamu untuk meletakkan senjatamu. Karena pistolmu tidak berguna bagiku. Tahukah kamu bahwa 3 dari 4 pangeran perkumpulan penghancuran King meninggal? Tanpa kecuali, semuanya mati. Tahukah kamu bahwa semua tentara mati yang ditempatkan di kebebasan telah menyerah padaku? Kamu hanya seorang sarjana. Kamu berani menodongkan pistol ke arahku. Kamu benar-benar tidak takut padaku. Putar kepalamu dan temukan kesempatan lain untuk membunuh orang tuamu yang terlahir sebagai penjaga ksatria. Jamie tiba-tiba menyusut. Dan menghilangnya galaknya terungkap dalam sekejap. Dia menutup gigi dan berteriak dengan marah. Tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau salah. Kalau kamu berani mengancam keluargaku, kamu harus mati. Setelah itu, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba mengambil tindakan. Dia meraih pistol di tangannya, dan menekan palu di bagian belakang pistol dengan ibu jarinya untuk memberikan sedikit kekuatan. Patah. Pistolnya tidak menembak, tapi palu paduannya patah. Tanpa palu, pistol kehilangan komponen kunci untuk menembakkan peluru primer. Bahkan jika Jamie terus menarik pelatuknya dengan kuat, pistol tersebut tidak dapat menembak sama sekali. Dia tidak pernah membayangkan Charlie akan memiliki kekuatan seperti itu. Palu yang terbuat dari bahan alloy bisa langsung dipatahkan hanya dengan satu jari. Pada saat ini, dia tiba-tiba ketakutan. Para cendekiawan ini, untuk menghindari mengungkapkan identitas mereka secara maksimal, tidak diperbolehkan berlatih seni bela diri sejak mereka masih muda. Misi mereka adalah belajar, belajar dan belajar, untuk memastikan bahwa mereka dapat diterima di universitas ternama manapun di dunia. Dengan cara ini, mereka dapat dengan mudah mengklaim keluarga manapun. Dan bahkan keluarga akar tidak akan melihat sesuatu yang aneh pada diri mereka. Dan ini berarti Jamie sampah adalah yang tidak berguna. Di depan Charlie, tanpa senjata, dia hanya bisa menyerah. Jadi, dia segera memasang wajah ketakutan.
melemparkan pistolnya ke kursi belakang, mengangkat tangannya dan berkata kepada Charlie, "Charlie, jangan salah paham. Meskipun saya seorang sarjana dari perkumpulan penghancuran King, aku dengan sepenuh hati bekerja untuk keluarga Aker, bibimu dan aku juga sangat mencintai satu sama lain." Charlie mencibir, "Setelah aku membunuh begitu banyak orang di perkumpulan penghancuran King, kamu masih berbicara sambil berbicara kosong seperti itu. Apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Apakah kamu melebih-lebihkan kefasihanmu atau meremehkan IQ-ku?" Jamie menangis dengan getir dan berkata, "Charlie, karena kamu mengenal perkumpulan penghancuran King, kamu tahu bahwa aku juga kebetulan betapa tak berdayanya. Sejak kita masih muda, kita hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Tuan Ying. Jika kami mengendur sedikit saja, kami akan dibunuh. Apalagi melawan." Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bekerja dengan sia-sia. Setelah hari ini, kamu akan mati. Aku akan membunuhmu dengan mempercayainya sendiri, serta senior setia di lantai atas. Dan saya akan menggunakan kepalamu untuk memberi Victoria hadiah selamat datang yang luar biasa." Ketika Jamie mendengar ini, dia langsung berkata dengan histeris, "Kamu akan bunuh aku. Kalau kamu membunuhku, bibimu tidak akan memaafkanmu. Sepupumu tidak akan memaafkanmu. Kakekmu tidak akan memaafkanmu. Kakekmu menganggapku sebagai miliknya dan memperlakukanku sebagai miliknya. Kalau kamu membunuhku, bagaimana dia bisa menanggungnya di usia tua seperti itu?" "Ayolah." Charlie tersenyum dengan tenang. "Belum lama ini, saya sudah mengirim pesan kepada kakek saya. Dia memberitahu saya bahwa jika saya dapat membunuh, bunuh saja. Jadi hari ini, kamu harus mati. Selain itu, keluarga Aker tidak akan membantu pelaku kejahatan. Jika bibiku mengetahui identitasmu yang sebenarnya, dia tidak akan memiliki pikiran baik terhadapmu. Adapun sepupuku yang belum pernah kutemui, jika dia berpikir bahwa aku adalah musuh yang membunuh ayahnya, dia dapat membalas dendam padaku di masa depan." Pada titik ini, Charlie mengubah percakapan. Dia bertanya kepadanya, "Apakah pertanda putrimu akan tetap menganggapmu sebagai ayahnya setelah mengetahui identitas aslimu?" Saat ini, hati Jamie Cheren dipenuhi ketakutan. Ayah dan kakeknya lah yang bekerja mati-mati untuk perkumpulan penghancuran King, dan dia memiliki kesempatan untuk menjadi seorang sarjana. Untuk menonjolkan dari sekian banyak cendekiawan, dia membaca ribuan buku dan menanggung kesulitan sejak masih kecil. Dalam beberapa dekade terakhir, dia mampu mengatasi segala rintangan dan mengatasi bintang-bintang. Sekarang, dia jatuh ke tangan Charlie. Dan sebagian besar orang di keluarga Charlie tampaknya telah memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Yang berharap semacam keputusasaan di ambang kematian. Keinginan yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya menangis dan berkata, "Charlie, karena kamu tahu begitu banyak cerita orang dalam perkumpulan penghancuran King, kamu juga pasti tahu nasib tragis orang-orang seperti kami. Jika masalah tidak dipaksakan, saya tidak ingin membantu pelaku kejahatan dan melakukan apapun untuk perkumpulan penghancuran King. Saya mohon kamu mengampuni hidup saya karena bibimu dan saya adalah suami istri dan memiliki darah dan daging yang sama sebagai suami istri. Selama kamu bersedia mengampuni nyawaku, aku akan menjadi mata-matamu di perkumpulan penghancuran King mulai sekarang. Saya akan melaporkan kepada Anda setiap gerakan perkumpulan penghancuran King sesegera mungkin. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta padaku yang harus kulakukan. Ini memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku, yang lebih baik dari membunuhku." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu dan bibi kecilku seharusnya murid di sekolah yang sama. Tuan Ying mengatur jebakan di New York dan meminta untuk membunuh keluarga kakekku. Mustahil kamu tidak mengetahuinya. Pada saat itu, mengapa kamu tidak menyalakannya? Kamu dan bibiku adalah suami istri. Apa kamu tidak pernah berpikir bahwa kakekku menganggapmu sebagai anak sendiri dan memperlakukanmu dengan sangat baik?" Jamie terdiam sesaat. Tentu saja dia tahu apa yang terjadi saat itu. Oleh karena itu, dia tidak berani menyembunyikan apapun dan berteriak, "Charlie, saat itu Tuan Ying menginginkan nyawa kakek nenekmu dan seluruh keluargamu. Kami juga harus mematuhi perintah. Bibi kecilmu dan aku sama-sama foil yang akan pergi ke sana. Dikorbankan kapan saja." Pada saat itu,
Alasan Tuan Ying tidak membiarkan saya pergi bersama karena Tuan Ying merasa bahwa setelah keluarga Aker dihancurkan, diperlukan orang yang cocok untuk mengambil alih properti keluarga Aker. Sebagai laki-laki, tentu saja aku lebih cocok daripada bibi kecilmu. Dia memutuskan untuk membiarkanku tidak pergi. Charlie mengangguk. Tidak peduli apa, kamu memilih untuk setia kepada Victoria di hadapan nyawa keluarga Aker. Karena alasan ini saja, sayang sekali jika kamu mati. Jamie berkata dengan cepat. Charlie, tetaplah di sini. Hidupku tidak akan membahayakanmu. Jika saya tinggal di perkumpulan penghancuran King sebagai agen yang menyamar, saya bisa melakukan banyak hal untuk Anda. Kalau aku mati, itu pasti akan menimbulkan kerugian besar bagimu dan keluarga Aker. Charlie berkata sambil tersenyum. Kamu ingin tinggal di perkumpulan penghancuran King dan menyamar, tetapi kamu tidak pernah memikirkan apakah Victoria akan setuju. Jamie berkata dengan ragu. Jika kamu tidak memberitahu, dan aku tidak memberitahu, bagaimana Victoria akan tahu? Charlie mencibir. Kamu tidak tahu kan? Victoria sudah dalam perjalanan ke New York. Apa? Jamie bertanya dengan kaget. Tuan Ying, oh tidak, Victoria akan datang ke New York. Ya, Charlie dia mengangguk dan berkata, saya ingin membunuh Senior Zoro sebelum Victoria datang. Jika Senior Zoro meninggal dan hanya kamu yang hidup, Victoria pasti akan datang kepada kamu untuk menanyakan segalanya. Jamie segera mengulurkan tangannya dan berkata dengan saleh, jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyebut kamu mengucapkan kata pun. Charlie mencibir. Senior Zoro mungkin tidak mahir dalam sugesti psikologis, tetapi Victoria benar-benar mahir dalam hal itu. Dia memiliki cara untuk menceritakan semuanya. Daripada membiarkanmu pergi ke Victoria untuk mengungkap beritaku, mengapa aku tidak membunuhmu dan memberi Victoria kejutan yang lebih besar? Jamie sangat ketakutan dan berseru, ini tidak manusiawi. Charlie dengan sinis berkata, hal terakhir yang perlu kami hadapi dengan orang-orang seperti kamu adalah kemanusiaan. Setelah mengatakan itu, Charlie mengamati Jamie. Beberapa energi spiritual memasuki otaknya, dan berkata dengan dingin, Jamie, mulai sekarang, jawablah apapun yang saya minta. Jangan ragu. Lakukan apapun yang saya minta, tanpa pembangkangan apapun. Apakah kamu mengerti? Mata Jamie berpikir sejenak, dan kemudian dia berkata dengan ekspresi serius, saya mengerti. Charlie bertanya kepadanya, saya bertanya kepada kamu, mengapa perkumpulan penghancuran King tidak berhenti setelah orang tua saya meninggal? Tetapi malah membawa kamu dan bibi kecilku pergi, mengatur untuk datang ke keluarga kakekku. Jamie menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, aku hanya tahu bahwa pada tahun orang tuamu meninggal, kami telah menerima tugas pelatihan, dan total hampir 60 sarjana berpartisipasi dalam pelatihan. Tujuan pelatihan adalah agar berhasil memasak dengan bibi dan pamanmu di masa depan. Tetapi kami tidak tahu mengapa Tuan Ying melakukan ini. Charlie mengerutkan kening dan bertanya lagi, Victoria memintamu untuk bersembunyi di keluarga kakekku. Setelah sekian lama, kenapa kamu tiba-tiba berbalik melawanku dan ingin membunuh seluruh keluarga kakekku? Jamie berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ini, aku entahlah. Dari tebakanku, mungkin dia ingin aku mengambil alih keluarga Aker dengan lancar. Jika semua keluarga Aker mati dan aku mengambil alih seluruh keluarga Aker, maka keluarga Aker setara dengan menghancurkan perkumpulan penghancuran King. Charlie menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Bahkan saya menaruh uang di mata saya. Dan itu bahkan lebih mustahil bagi Victoria. Dia melakukan ini. Pasti ada alasan lain. Jamie berkata, saya tidak mengetahui hal ini. Informasi yang dapat kami peroleh sangat terbatas. Setelah organisasi mengutus kami telah hidup di dunia. Dan kontak kami dengan organisasi yang dilakukan melalui jalur rahasia. Sejak hari kami meninggalkan organisasi, kami tidak pernah kembali. Aku tidak tahu apa yang memikirkan Tuan Ying. Charlie mengangguk sedikit, mencoba memahami mengapa butuh begitu lama dan begitu banyak investasi bagi perkumpulan penghancuran King. Dengan begitu banyak energi yang diarahkan pada keluarga kakeknya, tidak ada harapan bagi Jamie. Dia hanya bisa menemukan kesempatan untuk mengeksplorasi kebenaran di masa depan. Hari ini,
Hal terpenting bagi dirinya adalah membawa Raymond pergi dari rumah sakit dengan selamat setelah keluarga Rothschild menyerah untuk meminta pertanggungjawabannya. Serta mencari kesempatan lain untuk membunuh senior Zoro. Bagi Jamie, membunuh lebih dari satu Kyle dan sama sekali tidak berarti. Selebihnya bisa didiskusikan dalam jangka panjang. Jadi, dia berpikir sejenak, dan sebuah rencana muncul di hatinya. Dia memerintahkan Jamie, bantu saya mengirimkan helikopter. Lalu sapa penanggung jawab rumah sakit Manhattan. Beritahu dia bahwa dalam beberapa jam, helikopter akan mendarat di helipad di lantai atas rumah sakit Manhattan untuk menjemput seorang pasien dan meminta dia membuat pengaturan. Jamie berkata tanpa berpikir, "Oke, helikopternya sederhana. Saya bisa membuat pengaturannya sekarang." Charlie bertanya, "Minta helikopter menunggu dan ikuti instruksi saya untuk bersantai." Jamie mengangguk. "Oke, saya akan membuat pengaturan." Charlie bertanya lagi, "Kirim pesan ke senior Zoro dan beritahu dia bahwa kamu baru saja menerima informasi orang dalam yang dapat dipercaya. Dalam 2 atau 3 jam lagi, pengadilan mungkin akan pergi ke rumah sakit untuk mengumumkan pembebasan Raymond Cole." Pada saat itu, FBI seharusnya sudah menarik diri dan meminta untuk menunggu dengan sabar kesempatan ini dan tidak mengambil tindakan secara membabi buta. Jamie segera mengikuti instruksi dan mengirim pesan teks kepada senior Zoro. Senior Zoro di bangsal melihat teks pesan tersebut dan langsung menjawab dengan terkejut. "Jamie, apakah berita ini benar?" Jamie menjawab sesuai permintaan Charlie. "Itu 100% benar. Senior Zoro hanya perlu tenang dan sabar. Tunggu sementara. Dan Anda pasti akan menunggu waktu terbaik untuk mengambil tindakan." "Oke," Tuan Zoro berkata tanpa berpikir. "Kalau begitu saya akan menunggu sampai dia dibebaskan sebelum saya menyerangnya." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.